Mana WC? Mana urusan? Dulu, aduh. Aku duluan. Udah dipucuk ini. Aduh, aku dulu. Dipucuk ini. Aduh, aku Udah dipucuk, udah tahan. Aduh, ya Udah Allah. nggak tahan ini. Tuh, Man. Aduh. Man. Itu ini, Man. Duit. Oh, sayang. Aku duluan. Aduh, akhirnya. Apa itu? Lega. Cepat. Aduh. Apa aku buang sini aja ya? Aduh, nggak mungkin. Cepat. Akhirnya, Man. Ayah, lama ya Allah. Duit. Duit mana, Man? Duit apa nanti? Duit apa? Lo, Man. Kelihatan. Mat, itu untuk ongkos kerja lo, Mat. Oh, alamat. Mat. Mat. Ya Allah, Mat. Aduh. Mana duitku tadi? Oh, enggak, gua tuh sampai ini orang lagi hilang kesukaan. Duit. Mana sih? Yang tadi aku lempar situ. Orang udah dilempar kok diminta lagi. Untuk ongkos kerja aku, lo, Mat. Kasihan lo, Mat. Siapa yang tahu? Nah, masa aku jalan kaki? Aduh, kalian berdua ini Apa sih Abu? Iya tadi. jadi ribut terus. Agak sakit perutku kan, terus aku lempar duit ke sana. Dorong-dorongnya aku. Oh, lu sadar mau duluan. Ayo kita keluar dulu. Ini ya Biar tadi. lebih enak kita ngomongnya. Ayo Gini. kita keluar nih. Oh. Ayo. Duduk dulu kita di sini ya, biar enak kita ceritanya. Gitu. Aduh. Dia tadi. Jadi gimana ceritanya? Coba ceritain dulu. nih. Kan Kenapa tadi bisa ribut-ribut seperti itu? Gini, kan aku sakit perut. Udah terpucuk dia, Ustaz. Jadi kok aku lah duluan ku bilang. Masa pula aku tariknya sampai udah keluar jatuh? kamar duluan Ustaz. Nah, udah kamar duluan. Sakit kali udah. Itu salah dia. Kenapa dia yang lama? Oke, dengerin. Daripada bercecer kan, Ustaz. Betul. Jadi seperti ini, dalam kita mau buang hajat aja, itu ternyata ada adabnya. Yang mana kalau kita terapkan adab ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yang seharusnya itu kan suatu yang biasa saja gitu ya, nggak ada apa-apa yang kita dapatkan dari sana, kecuali hanya membuang hajat. Masa pula ada adab-adabnya? Nah ini ada. Sampai nggak beradab. Betul. Adabnya itu bisa membuat kita dapat pahala ketika kita mencontoh cara Nabi Muhammad. Oh, dengerin. Gitu, Ustaz. Iya, jadi dia ada adab, tata cara, sampai bahkan ya kita buang hajat aja itu udah dicontohkan dalam agama kita bisa dapat pahala dari sana. Denger. Ini pun tadi nggak beradab ini. Mau tahu nggak sekarang? Tariknya Adabnya apa aja? Apa, Ustaz? Oke, nih ya. Mudah-mudahan kalau udah dengar adab ini, nanti nggak seperti itu lagi ribut-ribut di depan kamar mandi gitu ya. Bukankah yang sana kan ada lagi kok kamar mandi lain bisa dipakai gitu. Saya Ustaz lebih suka ke kamar mandi itu Ustaz. Aku juga, Pak Ustaz. Tiap hari aku yang bersihin itu. Oke. Nah, sekarang masalah adab. Sore itu aku yang bersihin pas mandi. Dengar ya. Adabnya diingat nih, langsung praktek nanti ya. Yang pertama, adab ketika kita mau ke kamar mandi yang perlu kita perhatikan nih. Pertama, betul-betul pastikan di sekitar kita, pakaian kita, cincin atau apapun itu tidak ada atribut yang itu ada kalimat thayyibah atau Allah di sana atau kalimat-kalimat yang dilarang lah kita menghinakannya. Kayak ini kalau misalnya kan ada pun nampak cincin yang ada tulisan syahadatnya gitu. Ataupun kalimat tauhid itu. Kayak mana itu? Ya baju-baju yang ada bacaan apanya gitu. Itu juga. Topi. Ini kelas bahasa Kaos. Ini enggak kan? Oh ini enggak. Ini kelas, bukan bacaan seperti kalimat. Waduh aja ikhlas, orangnya enggak ikhlasan. Ya itu kayak selawat gitu. Kita lanjut. Jadi di sana ada penjelasan dari ulama kita tentang masalah bagaimana sikap kita ketika kita punya misalnya cincin tadi ya. Cincin, kaos. Ini yang agak berat ribet ini kaos gitu. Kalau cincin kita gampang, kita buka, kita simpan. Oh gitu, kita buka, simpan. Boleh kita simpan baik dalam kantong, dalam tas, terserah. Oke. Atau kita tinggalkan. Cuman kan kita
sekarang kalau tempat umum kan nggak bisa seperti itu ya kan. Iya, Kita iya. tinggalkan tiba-tiba kita keluar nggak ada lagi. Iya, Kan gitu. pula cincin mahal. Jadi ini dibolehkan kita simpan. Simpan, Pertama, oke. berpendapat ini boleh kita simpan. Hmm. Ini tujuannya apa? Untuk memuliakan. Karena ini kan tempat buang hajat. Nggak pantas kita bawa di sana ada syiar Islam seperti ya ada kalimat syahadat, kalimat tauhid, Sat. Walaupun kamar mandinya bersih. walaupun kamar mandinya bersih. Itu mah. Itu ya. Apalagi kotor. Jadi perhatikan. Oh, iya. Ini yang pertama, adab yang pertama. Adab yang kedua. Adab yang kedua, ketika kita mau masuk kamar mandi, oke? Gak boleh nabrak-nabrak. Iya. Iya kan, Sat? Nggak boleh nabrak. Lo bukan nabrak, aku nggak tersenggol. Tersenggol. Potong kanan tersenggol. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Jadi? Adabnya sekarang, ketika kita mau masuk kamar mandi, Ah. kita membaca doa. Berdoa enggak tadi? Doa nggak tadi? Enggak usah. Ya, aku enggak juga. Jadi ada doanya. Masalahnya Doa ini apa? doanya belum tahu kan. Doanya belum tahu. Udah kebelet kali, enggak tahan. Ini lama kali. Tua ini belum hafal doanya berarti ya. Wah, ada doa. Ya, Masuk doa. aja. Jadi dalam riwayatnya itu Ah. Rasulullah setiap kali akan masuk ke dalam kamar mandi atau tempat buang hajat, Iya. beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bisa ulang? Ini Allahumma inni a'udzubika a'udzubika minal khubusi minal khubuthi wal khaba'is. wal khaba'is. Artinya Pak Ustadz, Apal ya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Wah, hafal dia. Oh ya, aku kan cerdas. Nanti belajar aja lah sama dia. Oke, itu ya, itu yang pertama. Atau ada riwayat lain hanya sekedar membaca bismillah. Oh, Boleh. gitu. Bismillah aja Bismillah. simpel. Karena apa? Ada dalam riwayat hadis Rasulullah Iya. mengatakan sesungguhnya yang menjadi satar atau penghalang penglihatan jin dengan auratnya manusia ketika seseorang itu membaca bismillah. Bismillah. Jadi Dia buang hajat. pas kita baca bismillah, Ah. setan itu enggak nampak kita ya. Nampak. Oh, Gara-gara disatar dengan kita membaca doa tadi. Itu pentingnya. Aku tadi nggak nampak dia. Nggak nampak ya? Tapi bukan berarti setan, aku Jangan harus mengintip ditutup aja. tadi. Jadi itu dia ya. Jadi perhatikan kalimat ini, apa namanya, praktekkan doa ini tadi supaya apa? Melindungi kita. Tujuan hikmahnya itu melindungi kita dari pandangan iblis atau jin tadi yang ada di kamar mandi. Karena kamar mandi tempat mereka. Oh, gitu. Iya. Itu bacanya. Bacanya itu kita di dalam udah masuk Heeh. atau masih di luar? Itu pertanyaanku nih. Nah ini kalau dia itu tempat kamar mandinya itu atau toilet itu jelas tempatnya, akhirnya tertutup. Kayak mana pula toilet nggak jelas? Ada dia orang yang dia Oh. mungkin lagi di jalan ya, Ah. mungkin lagi di hutan gitu. Oh. Itu kan nggak ada toilet. Oh iya, oh umum kan? gitu. Oh Kapan iya. dia baca doanya? coba? Oh iya, iya betul betul. Betul juga betul. Jadi kalau dia Sumil. jelas, kamar mandinya itu jelas Oh, iya, iya. tempatnya. Ketika kita mau masuk, baca doa itu dulu. Jangan waktu di dalam gitu. Oh gitu. Bukan di dalam tempat kita membaca doa yang kita hafalkan tadi. Oh tapi di luar. Itu di luar. Ya, Oke. itu ya yang pertama. Namun ketika kita misalnya ada di tengah hutan, mengembara, naik gunung, itu kan nggak ada WC umum. Oh iya ya. Iyalah. Nggak ada ya. Bahaya betul. Jadi Bukan. cuman ada ya kita cari tempat yang betul-betul sepi, tidak ada orang, bukan di tengah orang lalu lalang. Oh iya iya Hati, betul. perhatikan tempat ini. Nah kita baca ketika kita mau melepaskan Hajat. pakaian kita, bukan hajatnya, Oh pakaian. pakaian. Oh, jadi Oh. buang Celana misalnya itu kan, Oh. kita baca doa itu terus tadi, Ah. baru kita tunaikan hajat. Oh gitu ya. itu dia. Jadi jangan langsung kayak Jangan jalur langsung tol aja ya kan. Itu dia. Karena kita pasti nggak mau ya, selamat nggak mau ditengok sama Ya jin. enggak Ya lah. kan? Oh, Ya, malu. enggak lah. Enggak. Nah, itu itu kan dia. privasi kita. Jadi kita untuk menjaga privasi itu dengan membaca doa ini. Jangan kan jin kucing aja yang nengok ibu kita nggak setuju kan. Oke, itu yang Hilang kedua. kerusukan, oh. Kemudian yang ketiga, adab ketiga yang harus kita perhatikan ini. Apa itu Pak? Tadi Bang Biring sama Slamet waktu masuk kamar mandi pakai kaki yang mana? Aku pakai kaki yang mana ya? Ayo. Aku tuh kayak kanan. Pernah tuh, nggak Pak. diperhatikan waktu mau melangkahkan kaki ke Ah. masuk ke dalam toilet itu diperhatikan mana kaki yang mau didulukan? Oh, ada juga ya. Ini ada sunahnya. Aku kadang kanan kadang kiri. Kadang-kadang Kalau dia kadang dua-duanya langsung. lompat gitu ya. Nah ini diperhatikan. Jadi Rasulullah itu dia senantiasa mendahulukan kalau hal-hal yang baik itu dengan kanan.
Suka Rasulullah. Ya. Misalnya pakai sandal gitu ya. Rasulullah mendahulukan dengan kaki kanannya. Oh gitu. Baju juga seperti itu dan kegiatan-kegiatan perkara-perkara baik lainnya. Rasulullah mulai dengan yang kanan. Baik, yang indah-indah dimulai dengan yang kanan. Kanan. Kalau masuk WC jadi Kalau baik masuk apa WC, Kan seram tempatnya. Mana ada kalau masuk orang WC, betah di WC? masuk kamar mandi, itu kita diperintahkan mendahului kaki kiri. Oh, kiri. Kiri. Dan Iya. keluar dengan kaki kanan. Jangan Oh terbalik. itu. Masuk Ya. kidal, Kiri. nah, keluar kanan. Oke, itu dia. Jadi itu dia sunnahnya. Nah, Lo kiri yang mana? Kayak yang ini ini. makannya yang mana selalu? Pakai ini. Oh, Oh, ini. berarti ini kanan ya. Oh iya. Oh, Maka tahu makan pakai tangan kiri gitu. Naudzubillah. Karena ada tuntunannya seperti itu. Iya, Mendahulukan yang kanan untuk perkara yang baik dan yang kiri perkara yang kurang baik. Oh, ya. itu. Oke. Tuh. Nah, itu adab yang ketiga. Jadi kiri kaki. Kaki. Oh. Maklumlah. Kaki ya, kaki. Oke, Kiri. kaki kiri. Nah, itu kan yang kaki kiri. Kemudian adab yang keempat. Ada keempat. Ada yang keempat. Banyak adab. Yang pertama tadi kita apa tadi? Baju. Jangan ada yang baca-baca. Iya, menjaga kalimat tauhid, kemudian berdoa ya. Kemudian ketiga apa tadi? Mendahulukan kaki kiri. Yang keempat apa Pak Ustaz? Yang keempat itu ketika kita di dalam kamar mandi itu nggak boleh berlama-lamaan. Artinya kalau udah selesai hajat ya udah keluar gitu. Atau bahkan ada yang malah cerita nelpon. Oh iya. Itu hal yang atau- kurang adabnya. Macam baca buka Facebook. Ah. Enggak, kan kadang kawan kita itu kan Ada kita posting lihat ya. posting ini Ustaz, posting nasihat-nasihat gitu kan ada kadang dari ayat ini diambil katanya. Nggak sengaja kita nampak gitu. Terbuka kita waktu baca Facebook itu. Iya. Itu nggak boleh, Ru. Ini kan ilmu, kalau Oh, itu iya. ilmu kan. Iya, Ilmu betul. itu suatu perkara yang suci, suatu Iya. yang harus kita agungkan, suatu harus yang kita hormati. Ah. Apakah pantas yang suci ini kita berada di tempat yang Oh, tidak gitu. pantas? Jadi baiknya nggak Jaga. usah banyak baca dulu. Nah, jadi kalau misalnya apa selesai hajat, Ah. sudah selesai keluar. Nah, kalaupun harus Mungkin tadi lama-lamain tadi dia nih. iya, Enggak, lo langsung keluar aku lompat. kalaupun harus kita bicara, Ah. itu betul-betul darurat. Misalnya ada orang di luar, Bang Girun tadi, Pak Slamet cepet, bentar. Nah, Aku tadi nggak dijawab-jawabnya. Mana duitku gue bilang nggak dijawabnya, diam aja dia. tapi betul-betul darurat, ya, Ustaz. darurat. Oh, yang darurat. Perkara yang ya kita harus nyaut gitu, harus Oh. ngomong gitu. Siapa di dalam? Tapi juga nggak boleh ya, misalnya ada assalamualaikum gitu, dijawab dari dalam waalaikumsalam. Loh, salam kan wajib jawabnya, Ustaz. Nah, ini dia pengecualian ketika di dalam kamar mandi. Oh. Waalaikumsalam itu kan bagian dari doa. Ya, Iya. Yo betul benar. kan? Bagian dari doa. Nah, ini tentu tidak pantas kita mengucapkannya ketika kita berada di dalam kamar mandi. Ini bagian juga untuk menghormati atau menjaga kehormatan dari kalimat thayyibah tadi. Jadi kita bagusnya diam aja. Diam. Nggak perlu kasih isyarat gitu, Ustaz. Isyarat sih boleh. Yo. Gitu misalnya kan, Oh, berdehem misalnya kan. Oh, iya udah ya. Oh, ada orang di dalam kamar mandi. Ketika kita mau masuk kan biasanya ngetok gitu loh ya. Jangan main terobos aja ya, selamat ya. Takutnya nanti ada yang di dalam dia lupa kunci gitu. Oh, iya. Kedua orang nih. Ketok dulu. Jadi Anybody, ketok dulu, anybody ada here? orang gitu Iya. ya. Nah, jadi orang yang di dalam itu boleh berdehem misalnya kan, Iya, atau ngasih isyarat kalau bahwasanya di dalam itu ada orang gitu, sehingga orang yang di luar ini nggak maksa masuk. Oke, bahasa. Gitu ya, itu dia. Jadi perhatikan seperti perkara-perkara. Jangan berlama-lama. Jangan Jadi berlama. kegiatan-kegiatan yang tidak penting jangan dilakukan di situ. Itu dia ya. Baca-baca sampai ke pasta sikat gigi gitu kan. Pasta sikat gigi. Bungkus sabun, Oh. Nah, bungkus jadi sampo. ada adabnya di antaranya itu dia. Iya, kalau Adab jangan yang ketiduran harus dalam. Oh, mana pula aku pernah ketiduran situ, Man. Orang lama kali di kamar mandi, Ustaz. Bukan kayak gitu. Itu kan masalah pencernaan kan nggak bisa kita atur. Aku beda sama dia. Dia situ makan situ keluar. Kalau aku kan enggak. Gitu Pak. Lama kali ini kayaknya Apa dua tinta besi yang dimakan di dalam. yang enggak loh, Man. Oke, nah itu dia. Jadi perhatikan perkara seperti ini. Kemudian ketika keluar, Hah. ya tadi sudah kita sampaikan ya, keluar itu dengan menggunakan kaki kanan atau kiri. Keluar dari kanan kiri. Aku tadi keluar masih kanan juga. Kanan. Kebiasaan keluar ke kanan. Oke. Nanti kaki kiri. Enggak nginget, Ustaz. Kayaknya Perhatikan ya. Dia pun kadang dua kakinya gitu. Aneh ya, pocong apa Jadi, lompat. Oh. Dengan kaki kanan, kanan. kemudian ada doanya baca. Apa itu? Ghufronaka. Oh, iya. Hafal, Bukan alhamdulillah, Ustaz. Iya kan lega gitu. Ghufronaka. Supaya kita minta ampun kepada Allah
dari hal-hal yang mungkin kita lalai ketika kita buang. Wah, aku Berarti apa? salah, jangan. Aku apa Apa-apa ini? coba? Coba ulang satu. Ghufronaka. Gufronaka. Oh. Apalaku. Giring-giring. Gufurnaka. Ghufron. Gufronaka. Gufron. Gitu ya, oke. Gufron Jadi- tanggain sono. Jadi ini dia Wah. adab-adab yang harus kita perhatikan. Gufronaka. Gopur itu anaknya Pak Cingki. Udahlah. Apa namanya itu? Oh. Coba Selamat ulangi tadi apa-apa aja adab ketika kita Dia lupa ini. Sepele sampean. Coba Yang satu. pertama apa tadi? Sat? Menjaga kalimat yang Oh, ya, setauhid, tuh, yang suci, supaya nggak dibawa kamar mandi. Nah, yang kedua itu adalah Apa Pak Ustadz? apa tadi? ayo apa? Baca doa ya. Ah, Baca kita doa. itu, Men setan-setan jin-jin itu gak nampak. Oke. Gak nampak kita gitu. Yang ketiga. Yang ketiga itu kaki tadi ya. Ih, Kaki. masuk. Nah, masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Oke, Nah, sip. Oke. Lanjut. sing ke Empat. Empat ya? Empat, Empat. Empat apa mau ya? Jangan lama-lama. Oh iya, jangan Mat. lama-lama. Ya kan udah mikir tadi lo. Oh. Maksudnya mikirnya jangan lama-lama. Udah cepat tadi mikirnya. Namanya lupa ya Ustaz ya. Ini manusia ya. Manusia lupa. Oke, oke. Oh. Terus yang Terus kelima, Oh, sampai 5 Oh tadi. iya. iya Itu terakhir. keluar pakai kaki kanan dan berdoa lagi. Oh, doa. Itu dia. Jadi bukan alhamdulillah doanya. Oh. Oke. Gufronaka. Ghufronaka. Artinya apa gufronaka? Gufur tadi sih. Gufronaka. Gufronaka. Apa artinya gufronaka? Ghufronaka artinya ya Allah, ampunilah kesalahanku. Kenapa harus gufronaka? Ya karena kita khawatir ketika kita buang hajat itu ada kelalaian, ada hal-hal yang mungkin perbuatan buruk yang kita lakukan itu. Dan ini adalah hikmahnya. Oh. Doa itu adalah untuk menghapus. Bayangkan kita buang hajat aja, kita bisa berdoa minta ampunan kepada Allah. Oh, Masya Allah. Dalam Biasa, masalah gitu. hajat aja pun kita harus meminta ampunan kepada Allah, apalagi dalam perkara lain coba. Betul tuh. Itu dia. Oh. Oke. Jadi inilah sempurnanya agama kita, agama Masya Islam. Allah. Jadi sampai seorang pendeta Yahudi itu Iya. dia bertanya kepada Salman Al Farisi. Salman Al Farisi. Salman ku Wahai sopo, Salman, sahabat Rasulullah. Oh, sahabat. Enggak kenal kan sampean kan? Enggak kenal kan? Kita kan punya kenalan masing-masing. Oh iya. Tuh, Oke gitu ya. Jadi pernah sampai takjubnya ini orang Yahudi. Iya. Dia mengatakan kepada Salman, wahai Salman, sampai masalah buang hajat saja, itu kalian diajarkan dalam agama kalian? Dia jadi takjub gitu. Giring. Iya, Islam sampai masalah itu. Islam. Nah inilah mulianya agama kita. Dan mulianya inilah hikmah kenapa Nabi itu diutus dari manusia, dari kita sendiri. Supaya apa? Supaya mudah untuk memberikan contoh dan untuk kita ikuti. Oh iya Oh, betul. bangga ya orang Islam. Semua aspek kehidupan kita udah dicontoh ya Nabi. Ya Itu kan Sat, ya? masalah sepele ya kan. Iya, kamar mandi ya kan. Tapi dalam kamar mandi ini tadi kan, kalau kita amalkan adab-adab ini, kita dapat pahala. Coba ya kan. Kita kan buang hajat, kenapa pula Iya. dapat pahala pula buang hajat? Oh, bukan beribadah, beramal. itu masuk aja. berkah. Ya, Puasa. wajar. Puasa. Ya Ini kan? buang hajat gitu ya. Buang hajat pula dapat pahala, betul lah Ustaz. Iya. Karena kita niatkan di sana adalah ittiba di Rasul. Kita betul-betul ingin mengikuti cara hidupnya Rasul. Cinta nggak sama Rasul? Ya cinta ya kan. Giring, cinta nggak? Cinta lah. Nah cinta itu butuh aplikasi, butuh pembuktian. Kalau sampean cinta sama misalnya udah ada pasangan hidup ini ya, Iya. kan istri kita itu, pasangan hidup kita itu butuh bukti. Mana bukti cintanya? Nggak bisa kita cuma bilang aku cinta sama kamu. Hanya di Nggak ada mulut bukti, saja. hanya di mulut saja. Oh. Begitu juga bukti dengan lagi? Rasulullah. Kita ingin mengatakan kita berikrar nih, kita cinta kepada Rasulullah. Tapi ngikuti gayanya kita nggak mau ya kan? Bahkan tidak tahu. Jadi kan, Oh, aku nggak- nggak tahu tadi kan, ada pada Astagfirullah. seperti ini. Allah. Nah, ini bagaimana mungkin kita mengklaim bahwasanya kita tuh cinta kepada Rasulullah, tapi kita tidak kenal siapa dan bagaimana Rasulullah itu hidup. Oh gitu. Harus belajar kita ya. Belajar, makanya kita sama Ustaz ini. Iya. Jadi seperti itu. Tahu kita. Jadi setelah ini langsung praktekkan nanti ya. Oh, tapi belum desak Pak Ustaz. Nah, ya nanti. Oh nanti pas desak, desak. gitu ya. Oh iya. Aku jadi semangat deh mau meraktekin gitu. Yang penting, yang paling penting sekarang jangan lagi bertengkar. Oh iyalah. Ketika mau masuk kamar mandi ya gantian antri dong gitu kan. Ada adab dalam mengantri gitu. Oh. Kalau memang betul-betul sudah kebelet banget gitu ya. Ya mungkin ya tadi kita bilang ada alternatif lain. Kita keluar cari tempat yang aman gitu. Oh, iya.
Ya sampean yang seharusnya ngalah. Sampean kan lebih gede badannya. Maaf lah. Aku kan gini, aku tadi udah di ujung kali dia. Daripada kita ribut satu keluarga semua nanti kan bagusan kayak gitu tadi. Karena sampean juga harus pengertian. Badanku kan ramping, otomatis yang dikeluarin kan nggak banyak. Jadi mungkin lebih cepat daripada sampean. Gedenya segitu yang dikeluarin bisa-bisa 1 truk gitu isinya. Iya juga. Baik. Oke, berarti harus ada. Seperti itu ya. Nggak boleh desak-desakan Pak Ustadz. Nggak boleh desak-desakan. Ya kalau memang bisa kita dulukan saudara kita dulukan saudara kita. Oh, gitu ya. Iya. Saudaraku di kampung, Ustaz. Ini bukan saudaranya? Sampai saudaraku ya? Siapa lagi? Ini gimana maksudnya ini Pak Ustadz? Itu saudara Siman. Saudara Seiman. Itu Walaupun kita tidak saudara satu hubungan darah, kita satu akidah. Saya nggak ngomong. Dia kan orang Karu, aku mah orang Jawa. Itu kan mana saudaranya? Tanya saudara seiman Om Giri. Saudara seiman. Jadi terkait masalah kita dalam apa ini Pak Ustadz, dalam buang hajat kita bilang kan. Nah kalau misalnya kita di tempat di luar lah kita bilang, kadang dia kan sering ke hutan ini. Iya ke hutan tadi ya. Dia situ tempat mainnya. Sebenarnya nggak sering. Nyasar soalnya. Nyasar. Dia sih ke hutan aja bawaannya. Jadi kita buang hajat. Kalau kami minta izin sama yang tempat-tempat itu. Istilahnya pamit gitu ya. Iya. Tapi ya. Pamit Mbak, numpang buang. Itu gimana? Boleh nggak? Karena kan kita minta izin sama atau ada jinnya di situ kan. Oke. Jadi perhatikan, adab kita ketika buang hajat juga ada. Oh gitu. Adab kita ketika buang hajat, apalagi di depan umum, itu yang insya Allah lah kita bahas nanti. Itu panjang ceritanya. Gimana tempat kriteria kita boleh buang hajat di sana, apa yang harus kita lakukan lagi, atau apakah kita ngikuti mitos atau juga kebiasaan masyarakat kita harus tabi dulu gitu, apa namanya, minta izin gitu ya. Nah itu ada adab-adabnya, insya Allah nanti lain waktu kita akan bahas lagi. Karena ini mau pada kerja ini kan? Oh iya. Jadi siap-siap kerja. Ribut lagi, damain dulu. Oh iya. Saudara ya kan. Oke, aku mau berangkat kerja. Alhamdulillah. Uangnya tadi udah dikembalikan? Jangan inget-inget loh, Zah. Loh, Man. Ongkosku, Man. Man, Ikhlasan lah. masa aku jalan loh, Man. Ayo. Ayo.